Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberi kenikmatan serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di mushola Al-Hasan dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Amin. Tak lupa selawat serta salam kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beneran seperti hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rupiana, mahasiswa KKN STAI Yogyakarta 2023 yang hari ini akan memberi materi TPA yaitu tentang sholat. Kita kan kemarin sudah mempelajari tentang syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rukun sholat. Apa yang dimaksud dengan rukun? Siapa yang tahu? Nggak ada. Rukun ialah merupakan sesuatu dasar pokok bagi maksud yang dituju, sehingga rukun harus terpenuhi saat maksud yang dituju dilakukan. Berbeda dengan syarat yang harus terpenuhi sebelum maksud yang dituju dilaksanakan. Rukun-rukun sholat itu ada 13. Yang pertama yaitu berdiri jika mampu. Bagi orang yang sehat dalam melaksanakan sholat harus berdiri tegak dengan meluruskan tulang punggungnya, tidak doyong ke kanan ke kiri. Ya Mas Ando, lurus. Kecuali orang yang sedang sakit tidak mampu berdiri. Kalau sakit PPT nanti sholatnya itu sambil tiduran. Kalau masih bisa duduk ya sambil duduk. Kalau nggak bisa ya telanjang seperti orang tidur. Kalau nggak bisa menghadap berbaring ke kanan atau kiri. Bisanya yang mana yang nggak sakit. Kalau ke PPT nanti pakai isyarah. Kemudian yang kedua itu niat. Setelah berdiri tegak kita harus niat diri termasuk dari fardu atau rukun sholat. Niat hukumnya wajib di dalam sholat untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Tempat niat itu tidak pada ucapan tetapi juga dalam hati. Saat melakukannya yaitu kita pas Allahu Akbar. Sebelum sholat kan kita niat dengan mengucapkan dulu usolli fardhal maghribi salah rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian setelah Allahu Akbar dalam hati kita itu harus niat juga. Ya, niat mau maghrib ya maghrib. Dan yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Syarat sah takbiratul ihram itu diucapkan saat berdiri, kemudian menghadap kiblat dengan bahasa Arab. Kemudian didengarkan oleh musolli, seakan-akan anggota badan dari ujung rambut sampai kaki mendengar seluruh huruf-hurufnya. Musolli itu. Kemudian rukun sholat selanjutnya yaitu membaca surat. Membaca apa? Membaca surat Al-Fatihah. Syarat sah membaca Al-Fatihah, bacaan seluruh hurufnya dapat didengar oleh musolli tadi, sehingga seakan-akan seluruh anggota badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki mendengar Al-Fatihah. Bacaannya harus tertib serta menjaga makhrajil al-huruf. Jangan asal-asalan ya. Kalau Mas Wali baca Al-Fatihah, Mas Andi naik sholat baca apa? Al-Fatihah. Kemudian diucapkan dengan terang, tidak lahan, tidak keliru bacaannya, harus jelas. Keempat, dibaca saat berdiri. Kemudian selanjutnya yaitu ruku. Syarat sah ruku, maksudnya telapak tangan sampai ke lutut. Udah tahu kan tata cara ruku? Kemudian dilakukan dengan niat ruku untuk sholat. Kemudian ruku dengan tumak ninah, artinya seluruh anggota badan benar-benar tenang tanpa ada gerakan. Kemudian yang kelima yaitu iktidal. Apa iktidal? Siapa yang tahu? Iktidal adalah berdiri dari ruku, sebagai pemisah antara ruku dan sujud.
Syarat-syarat i'tidal dilakukan dengan tujuan ibadah dan rukun sholat, dilaksanakan dengan tumak nina, tidak sangat lama, sesuai. Kemudian batas lamanya i'tidal itu, batas paling lama i'tidal adalah sekiranya tidak melebihi bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah panjang. Karena i'tidal merupakan rukun yang pendek. Rabbana lakal hamdu paling pendek. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bacaannya. Kemudian selanjutnya yaitu sujud. Syarat-syarat sujud. Dari atau dalam Jawanya itu batuk. Batuk itu terbuka. Jadi itu mengenai tempat sujud, tempat sholat. Sujud dengan 7 anggota. Batuk imau. Kemudian kedua tangan. Kedua lutut, seluruh jari-jari kaki. Nempel. Di sini nempel. Ya. Kemudian dilaksanakan dengan tumak nina. Selanjutnya yaitu duduk di antara 2 sujud. Syarat sah duduk di antara 2 sujud yaitu pertama, duduk dilakukan semata-mata ibadah sebagai bagian dari rukun sholat, dilaksanakan dengan tumak nina, tidak sangat lama lagi. Kemudian batas lamanya sujud. Batas paling lama dalam sujud adalah sekiranya lebih sedikit dari bacaan tasyahud akhir. Selanjutnya yaitu duduk akhir. Kemudian tasyahud dalam duduk akhir. Syarat sahnya yaitu seluruh bacaan dapat didengar oleh musolli. Mualah, muli-muli. Kalau muli-muli saat duduk dengan bahasa Arab, menjaga makhraj dari hurufnya. Kemudian tertib. Terakhir yaitu membaca sholawat. Setelah membaca kemudian ada pembacaan sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyhadu ala sayyidina Ibrahim. Bacaan sholawat. Syarat sahnya itu seluruh bacaan dapat didengar oleh musholli sendiri. Kemudian dengan menggunakan lafal Muhammad atau Rasul atau Nabi, menggunakan bahasa Arab, tertib dalam sifat dan dalam letaknya. Kemudian yang terakhir yaitu salam yang pertama. Syarat-syarat salam harus dibaca dengan ada takrif sehingga berbunyi Assalamualaikum. Tidak cukup pengucapan Assalamualaikum itu betul. Jadi pas ucapan pertama itu harus stop. Assalamualaikum. Assalamualaikum kan banyak kalau sebut Assalamualaikum itu enggak boleh. Harus diucapkan dengan posisi menghadap kiblat. Harus berturut-turut antara kalimat-kalimatnya. Tidak boleh diselingi dengan diam yang lama. Kemudian diucapkan pada saat duduk. Harus biar didengar oleh diri sendiri. Rukun sholat yang terakhir yaitu harus tertib. Rukun-rukun itu harus tertib dari awal tadi, mulai berdiri, niat sampai suatu akhir. Ada yang bertanyakan enggak? Enggak ada. Semoga materi rukun-rukun sholat pada hari ini bermanfaat untuk jenengan-jenengan ya. Terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اتركني يا قلبي مش وقتها هلا ارجع حب هلا ما في ومنا بايدي ما بعرف شو صار له هالقلب معقولي حبيتك عذوقي لقيتك بعيوني في انت